Saudara-saudaraku yang diberkati dan dilindungi oleh Tuhan, kini kita sudah tiba di penghujung tahun 2020. Marilah kita bersyukur atas segala pengalaman, suka dan duka yang telah terjadi di sepanjang tahun ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita pujikan Kidung Jemaat 408 bait yang pertama. Di jalanku ku diiring. Duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Ibadah akhir tahun 2020 pada hari ini kita kuduskan dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi serta memeliharanya senantiasa dalam kebaikan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Berkat dan perlindungan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sepanjang tahun 2020 kita merasakan tangan Tuhan yang penuh kuasa menolong, menyertai dan menguatkan kita. Mari kita syukuri karya Tuhan dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 332, bait yang pertama, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Segenap umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan kerendahan hati kita terima hukum kasih dari Allah yang terdapat di dalam Injil Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Begitu luas, tinggi,
dan dalamnya kasih setia Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Anugerahnya disediakan bagi setiap orang yang mau bertobat dengan sepenuh hati di hadapan Allah. Oleh karena itu, mari kita imani berita anugerahnya sebagaimana tertulis dalam Efesus 1 ayat yang ke-5 dan 6. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Tiada henti kita bersyukur atas kasih karunia Allah yang mengampuni dosa-dosa kita. Marilah kita bersedia memasrahkan hidup ke dalam tangan Tuhan yang menyelamatkan. Kita pujikan Kidung Jemaat 388 bait yang pertama. Selamat di tangan Yesus. Segenap umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita bersatu hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk membawa segenap doa syafaat kita. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk limpahan anugerah dan rahmat-Mu di dalam kehidupan kami yang tidak pernah ada habisnya, di dalam suka maupun duka, di dalam sehat maupun sakit, di dalam berkat maupun pergumulan, di dalam jalan buntu maupun solusi. Kami tetap merasakan Engkau dekat dan tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh ya Yesus, hanya Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami. Engkaulah yang menyelamatkan kami dari segala dosa, dari cengkraman kuasa iblis, dan membebaskan kami dari segala belenggu yang membuat kami terus-menerus hidup di dalam kegelapan. Tetapi oleh karena penyelamatan yang Kau kerjakan di dalam hidup kami ya Tuhan Yesus, kami menjadi anak-anak Allah yang hidup di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mengucap syukur oleh karya Roh Kudus. Kami senantiasa diingatkan oleh karya Tuhan, sehingga kami tidak pernah lupa akan janji setia-Mu di dalam firman Tuhan. Ketika kami berduka, oleh karena banyaknya pergumulan dan beratnya beban kami, Roh Kudus yang menghibur kami. Ketika kami terseret di jurang kebinasaan,
Roh Kudus yang menarik kami sehingga kami bebas dari segala kehancuran dan kerusakan. Ketika kami menjadi sombong dan lupa akan siapa diri kami, Roh Kudus mengajarkan kepada kami kerendahan hati. Ya Tuhan, sungguh sekalipun tahun 2020 merupakan tahun yang berat untuk kami jalani sebagai manusia, tetapi kami mau tetap percaya dan mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Kami merasakan banyak sekali air mata yang menetes ketika kami berada di dalam pergumulan. Kami merasa kaki kami sudah tak sanggup lagi untuk melangkah. Pikiran kami dipenuhi dengan beban dan pergumulan yang teramat berat. Demikian pula tantangan bertubi-tubi yang harus kami hadapi, seolah-olah kami tidak mampu, ya Bapa. Sungguh kami menyadari kerapuhan dan kelemahan diri kami sebagai manusia. Oleh karena itu, hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, ya Bapa, kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami di tahun 2020 hingga saat ini ke dalam kasih dan anugerah-Mu. Ampunilah ya Tuhan, oleh karena kami seringkali melakukan dosa, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hati-Mu. Demikian pula ketika kami menyadari begitu besarnya berkat yang telah kami terima di sepanjang tahun 2020, hati kami tak henti-henti mengucapkan syukur kepadamu. Baik itu kesehatan, keluarga yang masih ada bersama-sama dengan kami, kesempatan untuk bersekutu dan beribadah kepada Tuhan, pekerjaan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Demikian pula ya Bapa, karya pelayanan yang senantiasa Engkau ajarkan kepada kami untuk setia di dalam setiap apa yang Kau percayakan kepada kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami pintakan berkat-Mu untuk seluruh keluarga dan rumah tangga Jemaat Gereja Kristen Jawa Welar. Tuhan, Engkaulah yang terus berkarya ketika kami mengingat hari-hari, bulan, dan masa yang telah lalu. Hati kami senantiasa berterima kasih oleh karena Engkau memberikan kepada kami pertolongan yang tidak pernah terlambat. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk segala apa yang menjadi doa dan pinta kami, resolusi kami di tahun 2020 yang sudah terjawab maupun yang belum, kami mau tetap beriman, bersyukur, percaya dan berserah kepada kehendak-Mu saja, ya Tuhan. Sebab dari-Mulah datangnya pertolongan yang sejati. Kami juga menyadari banyak kegagalan, banyak kekurangan, kelemahan, kesalahan, bahkan mungkin dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu di sepanjang tahun 2020 ini. Sekali lagi kami berpasrah penuh kepada rahmat dan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang mengampuni dosa-dosa kami. Apabila di tahun 2020 ini ya Tuhan, kami seringkali merasa malas, kami masih dikuasai oleh keinginan, kedagingan, dan hawa nafsu kami, maka kami mohon kekuatan dari Tuhan, dari Roh Kudus, agar kami tidak lagi tunduk kepada apa yang menjadi keinginan, kedagingan, dan hawa nafsu kami, tetapi hanya tunduk kepada kehendak Roh Kudus. Ya Tuhan, kami serahkan pula karya pelayanan yang Kau percayakan kepada hamba-hamba-Mu, para anggota Majelis Gereja Kristen Jawa Welar, para penatua, pendeta, dan diaken, kiranya selalu kompak, selalu sehati sepikir, melayani dengan sukacita tanpa pandang bulu. Dan itu ya Tuhan, yang akan kami pegang terus dalam kehidupan kami. Berkatilah pula para badan pembantu majelis, baik itu di komisi-komisi, bidang, seksi, tim maupun panitia di tahun 2020, apapun yang menjadi
tugas dan tanggung jawab kami. Apabila ada yang belum terlaksana dengan baik, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni. Ya Bapa, kami serahkan pula negeri kami, tanah air kami, bangsa yang kami cintai, Indonesia, dengan segala pergumulan, dengan segala tantangan, dengan segala apa yang dimiliki, sumber daya. Ya Tuhan, Engkau memberkati negeri kami Indonesia dengan ketentraman dan damai sejahtera. Tuhan memberkati para pemimpin kami, para pemerintah dengan hikmat, kebijaksanaan dan roh yang takut akan Engkau, sehingga di dalam kehidupan kami sebagai bangsa dan negara Indonesia senantiasa terwujud shalom yang Tuhan hadirkan di negeri kami Indonesia. Kami serahkan pula ya Tuhan karya pelayanan gereja-gereja dimanapun berada di tahun 2020. Mungkin banyak hal berbeda boleh kami alami, ibadah online, persekutuan virtual, perjamuan kudus bersama dengan keluarga di rumah. Semuanya itu ya Tuhan menjadi pengalaman iman yang sangat berharga bagi kami. Demikian pula kami berdoa untuk wabah pandemi yang saat ini masih ada di sekitar kami. Kami enyahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakailah juga obat, vaksin, dan semua upaya yang dapat dilakukan untuk menyernakan, sehingga kami semua dapat hidup kembali di dalam keamanan, ketenangan, dan keselamatan. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa banyak hal yang menjadi permintaan, doa, dan pergumulan dari segenap umat-Mu yang dinaikkan di sepanjang tahun 2020 ini. Kiranya ya Bapa, hanya oleh kasih setia dan rahmat-Mu, setiap pinta doa dan pergumulan mendapatkan jawabannya sesuai dengan waktu-Mu yang terbaik. Berikanlah kepada kami kesabaran untuk menanti jawaban doa dari Tuhan, kesetiaan untuk melakukan yang terbaik, dan juga ketaatan kepada firman Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama menerima sabda-Mu. Urapilah dan berkatilah kami semua yang mengikuti ibadah secara online dimanapun berada, dengan hati yang terbuka, dengan kerendahan hati dan sukacita untuk menerima sabda Tuhan yang sungguh-sungguh memberkati kami. Kami serahkan ya Tuhan segenap doa syafaat kami dan juga pelayanan firman pada ibadah saat ini hanya dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak, saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan menerima pelayanan firman Tuhan yang didasarkan pada bacaan Alkitab yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat 15 sampai 21. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 15 sampai 21. Demikianlah sabda Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah,
karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Saudaraku, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita bersama-sama. Saudara dan saudariku yang terkasih, tidak terasa saat ini kita telah tiba di penghujung tahun 2020. Tahun yang bagi kita, tahun yang spesial dan istimewa. Karena begitu banyak peristiwa, pengalaman, maupun hal-hal yang indah yang kita alami. Mungkin juga banyak pergumulan, duka cita, maupun kehilangan yang kita rasakan di tahun 2020. Tetapi apabila kita renungkan lebih dalam, saudara dan saudariku yang terkasih, tahun 2020 ini layak untuk kita syukuri apa tidak, saudara dan saudariku? Wah, banyak yang menjawab layak, karena bisa tetap merasakan berkat dan penyertaan Tuhan. Mungkin ada juga yang menjawab tidak layak. Apa yang disyukuri, Pak Pendeta? Ya, semuanya serba susah, banyak yang sakit, kemudian segala sesuatu jadi sulit dan sukar. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin ketika kita belum mendengarkan firman Tuhan hari ini, masih ada yang menjawab tidak layak disyukuri. Tetapi semoga setelah mendengarkan firman Tuhan pada ibadah hari ini, kita semuanya bisa berkata bahwa tahun 2020 ini layak untuk kita syukuri. Karena apa? Karena Tuhan di dalam karyanya tetap memberikan pertolongan, tetap memberikan kekuatan dan penghiburan dengan caranya yang ajaib, yang istimewa. Ada orang yang berkata bahwa Tuhan bekerja dengan invisible hand, ya, tangannya yang tidak kelihatan. Yang melindungi kita dari mara bahaya, menjauhkan kita dari sakit penyakit, kemudian memberikan kita jalan keluar ketika kita tidak menyadarinya. Itulah karya Tuhan yang mungkin tidak terlihat, tetapi sungguh nyata dapat kita rasakan apabila kita membuka hati terhadap kasih Tuhan. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini diberi tema menjadi makhluk mulia. Nah, tema ini sangat menarik karena apabila kita perhatikan bacaan firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 15 sampai 21, kelahiran Tuhan Yesus Kristus apabila menurut ukuran manusia kelihatannya jauh dari yang namanya mulia. Benar tidak Bapak Ibu ya? Jauh dari yang namanya kemuliaan raja, kemuliaan surgawi. Pangeran ya, raja damai, yang ilahi, yang diurapi, juru selamat. Kelahirannya boleh dikatakan jauh dari segala macam gegap gempita, semarak dan kemeriahan pesta pora yang biasa diadakan ketika seorang raja lahir. Tetapi justru disitulah letak kemuliaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saudariku yang terkasih. Karena ia tidak ingin menjadikan
kedatangannya ke dalam dunia sebagai ajang pamer kekuasaan, pamer kekuatan, mendemonstrasikan segala hal yang membuat banyak orang terkagum-kagum, terheran-heran, berdecak kagum, dan sebagainya. Justru di dalam kesederhanaan, di dalam suatu situasi yang jauh dari kata mulia, Tuhan hendak menyatakan kepada kita bahwa hai manusia, hai umat manusia, dalam kerendahan aku lahir ke dalam dunia supaya engkau meyakini bahwa aku juga turut merasakan apa yang engkau rasakan. Allah yang berbela rasa. Di dalam kerendahannya, kelahiran Tuhan Yesus Kristus menyimbolkan bahwa Allah merendahkan diri supaya manusia itu diangkat, ditinggikan, dikembalikan harkat, derajat, dan martabatnya menjadi bersih, suci, dan bebas dari dosa kembali. Itulah karya luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, menjadi mulia bukan dengan cara mencari penghormatan, mencari pujian, mencari sesuatu yang kemudian menjadi sensasi, dipandang sebagai ketenaran dan lain sebagainya, tetapi menjadi mulia justru dengan merendahkan diri untuk mengangkat orang-orang yang di dalam kelemahan, di dalam pergumulan, di dalam sakit penyakit, di dalam kesusahan, mereka diangkat dari jurang kegelapan, dari lembah kekelaman, dari lumpur dosa. Itulah cara Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kepada kita jalan untuk menjadi mulia. Jauh sekali ya Bapak, Ibu, dan Saudara dari apa yang diajarkan oleh dunia ini. Dunia ini mengajarkan kalau ingin menjadi mulia, kamu harus menjadi yang paling tinggi, paling terhormat. Bajunya harus paling bagus, emasnya harus karatnya paling tinggi. Kemudian pendidikannya harus paling tinggi, harus paling kaya. Ya. Itu cara dunia untuk menjadi mulia. Tetapi Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kepada kita bahwa menjadi makhluk mulia bukan dengan cara merendahkan sesama atau orang lain, tetapi justru mengangkatnya naik untuk dimanusiakan menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibu bapak, saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus juga mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Allah memilih orang-orang yang sederhana untuk karya penyelamatannya. Bukan hanya tempatnya yang sederhana ya, kandang domba, tetapi juga orang-orang sederhana. Gembala-gembala yang sedang menggembalakan ternak kambing domba mereka di padang pada malam itu. Merekalah yang pertama kali mendapat berita tentang kelahiran Tuhan. Bukan para orang berhikmat di keratonnya Herodes, bukan orang-orang yang berpendidikan tinggi, orang-orang kaya dan bangsawan yang tinggal di rumah-rumah mewah, tetapi gembala. Ini adalah tanda bahwa Tuhan memperhatikan dan mempedulikan orang-orang sederhana yang hina, yang dianggap oleh orang lain itu tidak pantas untuk dihormati. Tetapi disitulah Tuhan hadir. Juga Yusuf dan Maria, mereka pun orang-orang yang sederhana. Tuhan memilih mereka untuk dipakai sebagai karya keselamatan, dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Ini luar biasa sekali, saudara dan saudariku yang terkasih. Perhatian Allah kepada orang-orang yang sederhana agar mereka dimuliakan, ditinggikan dan diangkat, dipulihkan harkat, derajat dan martabatnya, menjadikan mereka penuh dengan sukacita. Ayat 20 menyatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Saudaraku,
marilah kita belajar dari para gembala ini. Mereka mungkin uangnya tidak banyak, rumahnya tidak terlalu bagus, dan baju mereka juga mungkin tidak mewah. Ternak mereka yang mereka gembalakan mungkin juga bukan kambing dan domba milik mereka sendiri. Tetapi lihatlah, dengarlah dan perhatikan bahwa mereka tetap bisa memuji dan memuliakan Allah. Mari saudaraku, di akhir tahun 2020 ini apapun yang terjadi, marilah kita tetap memuji dan memuliakan Allah. Amin. Inilah ajakan firman Tuhan bagi kita semua. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, apa yang mereka dengar dan mereka lihat, karya Tuhan di balik kesusahan, kekelaman dan kegelapan yang terjadi pada waktu itu. Hampir sama dengan yang terjadi dalam kehidupan kita mungkin ya. Terang Tuhan bercahaya, kita bisa melihat dan mendengar karya Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini juga mengajak kita bukan hanya menengok ke masa lalu ya, tetapi juga untuk menatap masa depan dengan iman. Dengan apa Bapak Ibu? Iman, bukan dengan ketakutan, bukan dengan keraguan atau kekhawatiran. Wah, Pak Pendeta mudah sekali ya mengkhotbahkan. Menjalaninya apakah juga gampang? Saya merasakan sendiri ternyata juga butuh perjuangan, pergumulan doa dan iman yang luar biasa untuk menatap masa depan dengan iman. Menatap tok loh Bapak Ibu, belum melangkah. Itu harus dengan iman. Nah, inilah yang mau untuk kita bersama-sama pelajari saat ini. Penghujung tahun 2020 merupakan kesempatan bagi kita berefleksi ya. Di awal tahun banyak dari antara kita mungkin membuat catatan yang sering disebut sebagai resolusi. Resolusi tahun 2020. Masih ada Bapak Ibu Saudara yang menyimpannya mungkin? Biasanya di akhir tahun dibuka ya. Wah, sudah belum? Satu, mungkin punya mobil. Belum. Tahun 2021 diulang lagi. Begitu terus sampai seterusnya. Tidak apa-apa Bapak Ibu yang terkasih. Itu semua merupakan upaya kita, niat baik kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Dua, lebih sabar. Ternyata juga belum, akhirnya ganti nama jadi Pak Sabar. Tiga, lebih sering ke gereja. Ternyata belum, gerejanya ditutup ya. Semoga tahun 2021 bisa buka kembali, amin. Amin. 4, ternyata banyak sekali sampai 100. Marilah Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat kembali apa saja yang menjadi karya Tuhan dalam kehidupan kita. Apabila ada yang belum terkabul dan terwujud, tetap kita pasrahkan di dalam doa dan usaha kepada Tuhan. Dan jangan lupa kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk menjadikan kita sebagai makhluk yang mulia. Bukan dengan mencari pujian dan penghormatan, tetapi dengan memuliakan sesama kita. Memuliakan orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, mungkin suami atau istri. Memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita bersama-sama menutup tahun 2020 dengan ucapan syukur dan berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang tahun 2020 ini. Tetap semangat dan sukacita saudaraku. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuki saat teduh untuk merenungkan sabda Tuhan.
Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Ketika kami mengingat peristiwa dan pengalaman yang terjadi di tahun 2020, mungkin kami teringat akan kekecewaan yang kami rasakan, kehilangan orang-orang yang kami cintai karena Engkau panggil pulang ke rumah Bapa di surga, kesedihan karena hal-hal yang kami rancang, kami cita-citakan, kami impikan belum terwujud, dan berbagai pengalaman lainnya yang membuat hati kami berduka. Akan tetapi ketika kami mengingat peristiwa dan pengalaman di tahun 2020, kami juga mengucap syukur karena Engkau memberikan kepada kami berkat-berkat-Mu, kesehatan yang menjadi harta yang paling mahal yang kami miliki, keluarga yang senantiasa ada bagi kami. Demikian pula ya Tuhan, untuk kesempatan kami tetap bekerja, berkarya dan melayani, sekalipun di tengah-tengah keterbatasan. Ya Tuhan, di dalam suka dan duka, kami tetap bersyukur kepadamu dan berterima kasih kepada Engkau ya Bapa. Engkau tanamkan firman yang telah kami terima pada hari ini di dalam setiap hati kami pribadi lepas pribadi, agar kami senantiasa mau untuk memuliakan Tuhan dan senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang mau untuk memuliakan sesama kami. Bukan dengan jalan mencari hormat, pujian, dan nama yang tersohor bagi kami, tetapi dengan cara meneladani karya Tuhan Yesus Kristus di dalam kesederhanaan. Tahun 2020 ini kami serahkan ya Bapa semuanya dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, dan tahun yang akan datang 2021 kami juga pintakan berkat-Mu sepanjang hari, bulan, dan semua masa yang kami jalani. Inilah ya Tuhan seluruh kehidupan kami, agar senantiasa Engkau tuntun dan urapi. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dasar dalam kita memberikan persembahan pada ibadah akhir tahun 2020 ini adalah firman Tuhan yang disabdakan dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu-lah sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita bawa seluruh persembahan ibadah ini ke hadapan Tuhan, diiringi nyanyian syukur, betapa hatiku.
Tuhan, persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Para kekasih Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan kita bersatu hati di dalam doa persembahan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapa yang ada di surga, saat ini jemaat GKJ Welar mengucapkan banyak terima kasih pada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan hidup yang baik pada kami dan memberikan keselamatan pada kami. Bapa yang ada di surga, kiranya Tuhan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami dan kekurangan kami, sehingga saat ini kami layak menghadap Tuhan. Ya Tuhan, kami datang memberikan persembahan ini ya Tuhan. Mungkin persembahan ini kurang pantas di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan beri ampun. Namun ya Tuhan, kami mohon semoga Tuhan menuntun hidup kami untuk tahun yang 2021 kita memberikan persembahan yang pantas bagi Tuhan. Bapa yang ada di surga, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan beri kesehatan, dan Tuhan sucikan, sehingga apa yang dikerjakan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Bapa yang ada di surga, baru saja kita menerima firman Tuhan dari Bapak Pendeta Agias Isa Kalumbara. Semoga firman Tuhan ini mewujudkan 3M bagi jemaat GKJ Welar. Yang pertama, menerima firman Tuhan dengan sepenuh hati. M yang kedua, melaksanakan firman Tuhan dengan setulus hati. M yang ketiga, menjadikan kudus bagi kehidupan kami sehari-hari. Sehingga untuk warga GKJ Welar layak untuk menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan yang ada di surga, saat ini di negara kita sedang dilanda COVID-19. Oh Tuhan, kiranya jauhkan penyakit COVID-19 ini di gereja kita maupun di sekitar kita. Semoga Roh Kudus selalu mengusikkan hati warga GKJ Welar, sehingga selalu melakukan protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Inilah doa-doa kami ini ya Tuhan. Doa kami yang singkat ini ya Tuhan, hanya kupanjatkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Segenap umat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengutus kita untuk senantiasa menuturkan cerita cinta dan kasih-Nya di tengah-tengah dunia ini. Bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 427 bait yang pertama, Ku Suka Menuturkan. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar,
karya Tuhan Yesus Kristus meneguhkan keyakinan iman kita kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan di sepanjang abad, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Segenap umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, songsonglah tahun baru esok dengan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat 406 bait yang pertama. Ya Tuhan, bimbing aku.